Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Zafran, kamu ngelindur. Pertanyaan berlian bagai angin lalu karena lelaki itu masih terus berjalan ke arahnya. Tiba-tiba mangkuknya goyang karena tangannya yang gemetar. Melihat Zafran setengah sadar, berlian jadi ngeri sendiri. Dan sebelum lelaki itu berhasil mendekatinya, berlian terlebih dahulu melarikan diri, tak lupa dirinya menabrak lelaki itu supaya sadar dari ngelindurnya. Tiba di ruang tamu, berlian segera menaruh mangkuk. Mencari remote, lalu setelah berhasil ditemukan dirinya segera menekan tombol on untuk menghidupkan layar besar itu. Tombol volume yang ia besarkan dengan tontonan Netflix acak karena fokusnya yang teralihkan. Dirinya bahkan tak melirik lagi ke belakang. Duduk berharap tenang, berlian malah semakin gusar melihat tontonannya ternyata serial dewasa. Dengan panik mencari tontonan lain dan yang ia temukan film Disney berjudul The Lion King. Helaan nafas terdengar. Itu lebih baik. Berlian bahkan melupakan tujuannya yang ingin menonton film Korea dengan genre thrillernya. Zafran, sehari aja. Bisa gak sih, gak bikin aku jantungan, gemas berlian dengan kelakuan suaminya itu. Bibirnya mengerucut lucu karena kesal. Apalagi dirinya hanya bisa mendumel sendiri. Melihat tayangan sudah berjalan, dirinya pun mengambil mangkuk ramyeon itu. Mulai makan dengan tenang. Dan bencana besar hadir ketika eksistensi oknum bernama Zafran datang dengan wajah basah lalu badan yang masih belum tertutupi apapun. Hanya celana panjangnya yang berubah jadi celana pendek. Lelaki itu masih ngelindurkah? Membuat berlian tersedak kuah pedas ramyeon buatannya. Pelan makannya. Mau gue ambilin minum. Dan berlian hanya bisa mengangguk cepat dengan terus terbatuk oleh rasa pedas dan panas kuah ramyeon. Zafran pun pergi lagi dengan berbaik hati mengambilkan gadis itu minum. Datang membawa gelas berisi air, bahkan tekonya pun ia bawa. Persediaan, pikirnya. Segera saja berlian mengambil gelas di tangan lelaki itu lalu meminumnya dengan cepat. Rasa segar mengaliri tenggorokan membuatnya merasa lebih baik sekarang. Makasih Zaf. Gumam lelaki ini. Abis itu keduanya memilih bungkam. Jika layar besar itu tak bersuara, mungkin helaan nafas keduanya bisa terdengar di seluruh sudut apartemen. Berlian bahkan membiarkan ramyeonnya. Mungkin masih trauma atas kejadian barusan. Dan Zafran terus memonitor tayangan singa kecil itu, tapi otaknya terus mencari cara supaya bisa memulai obrolan dengan berlian. Ingin melirik saja ia tak berani. Takut ego Zafran melambung naik. Melirik ramyeon berlian yang dibiarkan begitu saja, Zafran tahu harus apa sekarang. Buat gue ya, daripada dianggurin, Zafran mengambil ramyeon milik berlian dan langsung mengambil suapan besar sekali hap. Mulutnya sampai penuh dengan pipi yang mengembung lucu. Tapi itu bekasan aku. Lelaki itu tak peduli, malah terus melahap tanpa henti. Seolah ramyeon itu hanya makanan biasa, padahal kan pedasnya bisa membakar lidah. Berlian akhirnya jadi menonton orang mukbang secara langsung. Bahkan tak lagi peduli bagaimana penampilan lelaki di hadapannya yang hampir telanjang. Enak banget. Melihat mangkuk ramyeon kini licin tak tersisa, berlian jadi ngiler. Seenak itu ya. Kalau saja tidak ada acara tersedak, ramyeon itu pasti beralih ke perutnya, bukan perut Zafran. Zafran mengangguk. Enak pake banget. Bikinin lagi dong, Bey, pinta Zafran tak tahu diri. Astaga, itu pedasnya gila loh. Dan kamu mau lagi? Berlian menggeleng tak habis pikir. Gue suka ramyeon. Apalagi yang pedasnya kayak tadi. Nagih. Bikinin lagi. Enak aja. Bikin aja sendiri. Tolak berlian lalu menghadap ke depan. Melihat tayangan Lion King yang memperlihatkan bagaimana Simba akhirnya hidup terpisah dari kawanannya. Lo gak mau ngelayanin gue karena masih marah masalah kemarin kan?
Tanya Zafran dengan tatapan intensnya terhadap berlian. Enggak, ya udah, kita lurusin sekarang masalah kemarin. Tapi madep sini dulu, berlian, pinta Zafran. Basi, harusnya tadi kalau mau. Berlian tak menggubris ajakan Zafran. Lalu, lo mau, ini masalah berlarut gitu aja. Soal tadi, maaf, bukannya gak mau. Tapi kepala gue berisik banget dan gak bakalan bisa diajak kompromi. Makanya gue, milih buat nenangin diri dulu. Takutnya emosi gue gak kekontrol dan malah adu urat sama lo, jelas Zafran dan berharap istrinya ini mengerti. Dan akhirnya gadis dengan rambut panjang berponi itu pun mau melirik ke arah Zafran. Berlian lihat bagaimana tatapan suaminya kali ini seperti berharap Berlian mau atas ajakan kompromi masalah mereka yang begitu sepele ini. Oke, senyum mengembang nan tulus milik Zafran yang baru kali ini Berlian lihat membuatnya pun menarik garis bibirnya ke atas. Kayaknya gue kemarin belum minta maaf deh. Maaf, gak seharusnya gue dengan beraninya mau buka buku pribadi lo, yang seharusnya itu emang privasi. Tapi, gue gak terima lo bilang gue gak punya adab sama sopan santun. Mana nyolot lagi ngomongnya, durhaka lo sama suami. Akhirnya Zafran bisa mengutarakan apa yang membuatnya ikutan kesal dengan Berlian. Zafran itu termasuk manusia yang gak bakalan terima kalau ada manusia lain yang lebih nyolot darinya. Jadi, ketika Berlian menunjukkan taringnya itu membuat Zafran ingin mengurung diri. Tahu kenapa? Masa ada yang lebih garang darinya? Kalau Satya mah nyolot juga paling cuma guton. Beda sama Berlian. Maaf juga, kelewatan ya waktu itu ngomongnya. Iyalah, nih, kalau hati gue gak ditutupi tulang sama daging pasti lagi mengkerut sedih. Segitunya. Habisnya kamu sih mau buka buku rahasia aku. Makanya, aku agak kesel sama kamu yang tiba-tiba mau buka buku tanpa izin dari aku. Berlian juga mengutarakan kekesalannya pada Zafran. Emang ada rahasia apa sih? Tanya Zafran jadi penasaran. Jangan mancing. Awas aja kamu malah nyari tahu. Peringat Berlian agar lelaki tanpa baju ini gak berbuat macam-macam. Tanpa baju. Gagal sudah Berlian untuk tak mengingat bagaimana kondisi lelaki ini sekarang. Buat apa nyari tahu? Palingan juga resep rahasia Krabipati, balas Zafran dengan candaan garingnya. Dengan tawa yang penuh suara jangkrik saking garingnya. Berlian sampai menyipitkan mata supaya lelaki ini diam dan tak meneruskan jokesnya. Deheman Zafran mengakhiri tawanya. Abis makan siang gue ke kantor. Lo gak usah ikut, gue tahu, gue plin-plan. Tapi, ribet juga kalau nanti lo kerja. Urus ini itu, ngurus rumah lalu belajar kerja yang emang bukan bidang lo. Lo pikirin aja deh gimana supaya sibuk. Asal lo gak nyari kerja. Gue menolak keras kalau sampai lo nekat kerja di perusahaan orang lain. Ingat itu. Karena pembicaraan mereka tempo hari yang tertunda bagaimana akhirnya Berlian kerja atau tidaknya. Zafran pikir lebih baik gadis itu memang diam saja di rumah. Toh, jadi ibu rumah tangga gak akan menurunkan derajatnya. Keinginan apapun, duitnya juga sudah lebih dari cukup untuk memenuhinya. Malah kelebihan. Berlian yang mendengarnya menjadi tak bersemangat. Membalas dengan protes pun Berlian jadi malas sendiri. Tahu sendiri gimana wataknya Zafran. Nanti deh dia pikirin solusi buat masalahnya ini. Dengar gak? Mendadak bisu lo gak jawab omongan gue. Iya, dengar. Paham juga akunya. Berlian yang tak mau terus di dekat Zafran akhirnya memilih pergi. Lebih baik dirinya menyiapkan makan siang dari sekarang. Tiba di dapur dengan cekatan Berlian segera mengambil bahan masakan di kulkas. Mulai memotong bahan yang perlu dipotong juga bumbu rempah yang mulai ia ulek. Membutuhkan mangkuk kecil Berlian menjincit kakinya, membuka kabinet paling atas. Berlian yang tingginya lumayan untuk perempuan Indonesia tetap tak bisa menjangkau mangkuk itu. Susah karena wadah yang disusun bertumpuk.
Berbalik hendak mengambil kursi pandangan berlian disuguhi dada bidang milik Zafran. Tak terprediksi kenapa tiba-tiba Zafran sudah ada di belakangnya. Terus mendekat, hampir mendekap, bahkan kini pemandangannya adalah pentil lelaki ini tak sempat menutup mata yang ada, dirinya malah melotot dengan wajah syok. Lo butuh ini kan? Menaikkan pandangan berlian, lihat Zafran tersenyum miring serasa menggodanya, atau otaknya berpikir demikian. Memberi wadah yang ia butuhkan, tapi berlian masih membeku. Sampai akhirnya tersadar, dengan refleks kedua tangannya mendorong lelaki berstatus suaminya ini secara kuat. Penuh tenaga, sampai terjungkal bebas dengan gaya slow motion yang dramatis. Menyentuh lantai dengan punggung secara keras. Membuatnya keduanya saling membalas tatap, berlian dengan tatapan kikuk bersalah dan Zafran dengan tatapan seolah ingin menghanguskan bumi. Berlian, Ruby kini sudah menempati apartemen pribadi milik Xavier. Tiba di Jakarta beberapa jam yang lalu, Ruby dan Xavier segera bergegas ke tempat tinggal lelaki itu. Lumayan jauh ternyata dari tempat tinggal papanya. Ruby jadi bersyukur. Keduanya bahkan sudah membersihkan apartemen ini. Memang sih kebanyakan Ruby yang melakukan. Xavier mah kebanyakan suruh ini itu. Tapi Ruby tak masalah. Dirinya sadar diri karena Ruby menumpang dengan lelaki berwajah blasteran itu. Jika Xavier memilih memejamkan mata di sofa alih-alih di kamar, Ruby malah duduk bengong. Masih tidak percaya bahwa dirinya sekarang tinggal bersama orang asing. Xavier itu beneran orang asing bagi Ruby meski mereka sudah tinggal hampir sebulan sekalipun. Dulu waktu kabur dirinya memang tak pikir panjang. Yang pasti pikirnya harus pergi agar tak menikah dengan Zafran. Dulu sih manut saja waktu dijodohkan dengan lelaki pilihan papanya. Ruby juga tak sangka kenapa lelaki itu pilih dirinya. Jelas-jelas kakaknya lebih mumpuni dari segala hal. Apa coba yang dilihat dari dirinya? PDKT. Jelas itu hanya buang waktu saja. Bilang pergi mau pendekatan sama Zafran, aslinya ya memang berangkat bareng, tapi begitu tiba di tempat tujuan keduanya malah misah dan fokus sama tujuan masing-masing. Bahkan Ruby pernah diajak ke kantor lelaki itu. Coba, siapa yang bisa menebak malah Ruby lebih banyak interaksi dengan sekretaris Zafran. Zafran malah sibuk dengan dunianya. Bahkan Satya pernah bilang Zafran seperti lelaki yang masih single. Gak kelihatan punya pasangan. Si bos tuh, mungkin karena belum pernah punya pasangan kali ya. Makanya dia tuh kagak tahu gimana caranya menjalin hubungan yang baik dengan pasangannya. Tapi, tenang. Laki kalau udah nikah biasanya sifat aslinya keluar. Sering-sering aja pakai baju haram. Ruby ingat Satya sering kali memberi saran jika dirinya nanti menikah sama Zafran. Padahal gambaran menikah belum ada di benak Ruby waktu itu. Yang dirinya tahu, jalani aja dulu. Kejadian satu malam dengan Xavier lah yang membuat dirinya nekat untuk pergi. Selain sifat-sifat Zafran yang menurutnya susah dimengerti, Ruby harusnya sadar diri. Perempuan bekas semalam seperti dirinya hanya akan mempermalukan papanya. Papa, kira-kira gimana kabarnya ya? Kak Berlian, gue kangen banget sama kalian. Maaf, banget. Ruby belum bisa kembali sekarang, menutup wajah dengan kedua tangannya lalu menunduk lesu. Ruby pikir kapan dirinya akan menyerah lalu kembali ke pelukan Papa Surya. Atau dirinya akan terus pura-pura kuat seperti sekarang. Mengangkat wajah lalu mengusap wajah secara kasar, Ruby langsung dikagetkan dengan wajah Xavier yang begitu dekat. Anjing, bikin kaget tahu gak, umpat Ruby dengan tangan yang terus mengelus dada. Meredakan kagetnya, nih kayaknya kudu disentil mulut lo. Bicara kasar ih, dan benar Xavier menyentil bibir bawah Ruby. Biarin, lo sih ngagetin. Gue cuma natap lo, gitu doang kaget. Lo tiba-tiba anjir di depan muka gue. Ya gimana gue gak kaget? Oke, gue minta maaf kalau itu ngagetin. Xavier mengalah. Dirinya tahu debat dengan makhluk jenis perempuan gak bakalan ada ujungnya. Mengambil kemeja yang tersampir di pundak sofa lalu memakainya.
Xavier bersiap untuk pergi dari apartemennya ini. Buru, mau ikut gue makan siang di luar gak? Ini tempat gue nongkrong dulu sama teman SMA gue. Tiba di kedai soto ayam legendaris seperti yang tertera di spanduknya. Ruby kini duduk paling pojok bersama Xavier. Xavier bahkan sudah bercerita bagaimana seringnya dia mampir ke kedai ini. Ini meja gue sama teman-teman gue. Kalau gak percaya lihat aja di meja ada nama-nama yang sering nempatin tempat ini. Xavier menunjukkan di mana dirinya menuliskan namanya. Ruby yang melihatnya pun membaca nama-nama itu dalam hati. Total 5 nama yang tertulis di meja ini. Sekolah lo dekat sini juga. Berarti rumah orang tua lo juga deket-deket sini. Tanya Ruby. Enggak, bonyok gak punya rumah di Jakarta. Dari kecil gue udah tinggal di rumah kakek gue. Sama saudara-saudara bokap juga tinggal juga di sana. Jauhlah dari sini. Cuma, sejak SMA gue milih tinggal sendiri. Milih sekolah juga jauh dari tempat saudara gue sekolah. Kenapa? Gue bosen ketemu orang yang itu-itu aja, jelas Xavier. Oh, kayak drama India gitu. Di satu rumah banyak kepala keluarganya. Ya, bolehlah, perumpamaannya kayak gitu. Ruby manggut-manggut paham. Tapi baru sadar sepertinya mereka belum pesan makanan deh. Lo udah pesan gak sih? Hah, tadi kayaknya, belum. Ya udah gue ke depan dulu buat pesan. Lupa, kalau ini bukan kafe. Yang pelayannya datang sendiri, Xavier nyengir sambil berlalu. Ruby hanya menunggu sambil melihat-lihat kedai ini. Suasana era tahun 90-an masih kerasa. Sepertinya pemiliknya tak ingin merubah tatanan kedai ini. Mungkin hanya mengganti cat saja tiap tahun. Menunggu hampir 10 menitan akhirnya Xavier kembali membawa 2 mangkuk soto ayam. Lalu diikuti oleh bapak penjual membawa 2 gelas minuman. Cobain deh, perintah Xavier pada Ruby. Dan Ruby pun segera menyendok kuahnya dulu untuk merasainya pertama kali. Begitu 1 sendok masuk ke tenggorokan lalu bersarang di lambungnya, Ruby merasa ditelah pulang ke rumah. Hangat dan nyaman. Ini, enak banget. Parah enaknya, ucap Ruby dengan mata yang berbinar cerah. Langsung saja kembali menyuapkan lagi soto ayam legendaris ini. Xavier hanya tersenyum. Kan, seleranya ini tak pernah gagal. Bintang 5 akan selalu tersemat di kedai soto ayam ini. Lalu keduanya benar-benar menikmati makan siang tanpa obrolan. Begitu hikmat menyeruput kuah soto itu. Suap demi suap terlewati hingga makanan mereka berdua tandas. Lo bisa pulang sendiri ke apartemen kan? Gak lupa jalannya kan lo? Tanya Xavier. Gak lah. Lagian ini deket banget dari apartemen. Emang lo mau kemana dulu? Tanya balik Ruby. Ada urusan bentar. Ya udah gue tinggal, ya, dan Xavier benar-benar meninggalkan Ruby seorang diri. Tanpa menunggu jawaban dari Ruby mau tidaknya perempuan itu ditinggal sendiri. Perjalanan yang cukup menguras karena macet selalu terjadi jika hidup di ibu kota. Tanpa lama-lama Xavier segera keluar dari mobilnya begitu tiba di gedung perkantoran. Ada seseorang yang harus ia temui. Di lobi tak sengaja ia bertemu wajah familiar yang tahun belakangan ini jarang ditemuinya. Bang Satya, panggil Xavier pada pria yang begitu fokus dengan ponselnya. Loh, Xavier, kok lo masih stay di sini? Bukannya udah balik ke Aussie? Belum balik bang, masih ada waktu seminggu lagi, jelas Xavier. Terus, lo kemana aja selama ini? Gue cuma dengar kabar lo lagi liburan di Indo tapi lo gak nemuin gue. Sama abang sepupu lo, waktu nikahan dia, lo datang kagak? Kagak, kekeh Xavier tanpa merasa bersalah. Kampret, pria yang dipanggil Satya, atau kerap kali dipanggil Bang Sat oleh atasannya ini menggeplak kepala Xavier sampai lelaki dengan wajah bule ini mengaduh. Emang kemana lo? Bukannya hadir sebagai perwakilan dari keluarga lo. Ini, udah di Indo aja kagak lo temui sepupu keluarga lo. Maaf bang, ada urusan urgen waktu itu.
Waktu itu, Xavier ingat dirinya memang berniat mendatangi pernikahan abang sepupunya. Tapi, malamnya dirinya ditelepon oleh gadis yang dulu ia temui di private party untuk menemuinya. Lalu mengalirlah cerita gadis itu yang ketakutan bisa saja dirinya berbadan dua. Dan, ya, gadis itu meminta pertanggungjawabannya. Karena itu memang permintaan dirinya jika ada apa-apa telepon saja dirinya. Dan akhirnya Xavier membawa gadis itu ke Bali. Kebetulan Bali rumah kedua baginya setelah Jakarta. Lo gak bawa lari anak orang kan, urusan urgen itu, tatapan menelisik Satya membuat Xavier gelagapan. Jantungnya bahkan berpacu lebih cepat. Hah, ya, enggak lah, elak Xavier padahal kenyataannya kan. Serius, Bang. Gelak tawa lalu terdengar renyah. Satya menertawakan bagaimana ekspresi Xavier sekarang yang penuh ketakutan. Gue bercanda elah. Gue tahu lo gak mungkin kayak gitu. Satya menepuk-nepuk pundak Xavier. Xavier hanya tersenyum. Rasanya mulutnya jadi terkunci. By the way, lo kesini mau ketemu abang sepupu lo? Iya, ada kan? Ada. Baru aja datang. Kalau lo kepagian kesini, lo harus nunggu dia dulu. Gak tahu juga tumbenan dia berangkat kerja abis makan siang. Ya udah, gue mau ketemu dia dulu. Dan lo mau kemana? Mau makan. Gara-gara dia berangkat siang kerjaan gue jadi banyak. Gue sampai telat makan nih. Lo juga malah ngajak ngobrol gue lagi, keluh Satya. Maaf Bang Satya Abimana. Ya udah sono lu pergi makan. Dan keduanya pun berpisah. Jika Satya berjalan keluar gedung, Xavier berjalan masuk ke dalam gedung. Masuk lift dan segera menekan tombol ke lantai tempat abang sepupunya bekerja. Mengetuk pintu begitu kakinya mendarat di ruangan yang dirinya tuju. Xavier menunggu sampai ada perintah dibolehkannya dirinya untuk masuk. Membuka kenop pintu lalu berjalan masuk mendekati kursi kebesaran lelaki yang lebih tua 4 tahun darinya. Bang Zafran, panggil Xavier yang sontak saja pria yang dipanggil itu pun mendongak dan menatap heran padanya. Ya, Zafran suami dari Kemilau Berlian. Loh, udah balik lagi ke Indo. Libur kuliah lagi loh. Zafran bangkit lalu berjalan ke arah sofa setelah memberi kode pada Xavier agar mengikutinya. Keduanya pun duduk berdampingan. Gue belum balik ke Aussie Bang. Masih di Indo gue, ucap Xavier menjelaskan yang langsung saja membuat kening Zafran berkerut. Lo selama ini di Indo dan baru sekarang lo nemuin gue. Waktu nikahan gue kemana lo? Gue ingat banget beberapa hari sebelum nikahan gue, lo udah pulang ke Indo. Tapi bisa-bisanya lo mangkir dan gak bantuin gue buat ngabisin makanan prasmanan, ujar Zafran yang sempat-sempatnya berguyon. Gue, minta maaf banget Bang. Jujur aja, gue udah niat buat dateng di pernikahan lo, tapi, waktu itu gue ada urusan yang penting banget. Gak bisa gue tinggal. Xavier benar-benar merasa bersalah. Di hari penting kakak sepupu yang paling dekat dengan dirinya, Xavier malah tidak hadir. Mau nyalahin Ruby juga gak bisa karena posisi waktu itu konsekuensi atas perbuatan dirinya. Gak gue maafin. Lo belum ngasih hadiah pernikahan buat gue. Zafran langsung saja menagih hadiah pernikahan jika Xavier merasa bersalah tak hadir di pernikahannya. Tapi, bagus juga adik sepupunya ini tak hadir. Jadi, Xavier tak tahu Zafran mengalami pengantin pengganti. Tenang udah gue siapin. Tapi nama bini lo siapa dah? Waktu gue dapat undangan pernikahan lo gue gak terlalu ingat namanya. Mana undangannya udah hilang gak tahu kemana. Kemilau, balas Zafran dengan nama yang tak lengkap ia berikan. Biar saja begitu. Kemilau, kayak gak asing. Ucap Xavier kelewat pelan bahkan Zafran pun mungkin tak mendengarnya. Oh, Kemilau, unik juga. Nanti gue kirim paketnya. Kemana? Masih apartemen apa lo sekarang beli rumah karena udah nikah? Tanya Xavier. Masih apart gue yang lama. Tapi,
gue jadi penasaran deh, urusan penting yang buat lo gak hadir di pernikahan gue apaan dah? Bukannya lo lagi liburan ya ke Indo? Harusnya senang-senang kan? Sebenarnya hal ini juga yang buat kesini nemuin lo bang. Tapi lo jangan marah apalagi gebukin gue. Janji dulu. Xavier menyodorkan kelingkingnya supaya Zafran mau berjanji atas permintaannya. Iya, gue janji. Buru lo bilang apaan? Zafran dengan cepat mengaitkan kelingking mereka berdua. Kalau penasaran memang jadi gak sabaran. Lo bener bang, gue ke Indo kan buat liburan. Senang-senang lah, harusnya bisa lepas dari jeratan tugas kuliah. Sampai tahap senangnya tuh gue sampai merawanin anak orang. Menuju ucapan akhir Xavier bahkan memelankan suaranya. Tapi Zafran masih bisa mendengarnya. Dan sekarang Xavier menunggu respon Zafran. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sontak Zafran yang mencerna ucapan Xavier merasa darah di dalam tubuhnya jadi mendidih. Anjing, beraninya lo lakuin hal bejat kayak gitu. Zafran sampai berdiri dan menendang meja. Membuat Xavier menciut. Begitu melihat tangan Zafran terayun sepertinya akan segera memukul kepalanya. Bang, lo udah janji ya buat gak mukul gue. Tatapan polos Xavier membuat Zafran yang melihatnya menurunkan kembali tangannya. Membuang nafas secara kasar dan merilekskan badannya, Zafran segera duduk kembali. Lanjutin cerita lo, perintah Zafran. Itu kecelakaan bang. Kita sama-sama gak sadar. Terpengaruh minuman haram juga, cewek itu kayaknya minum obat perangsang deh. Tapi, waktu itu gue bilang kalau ada apa-apa telepon gue aja. Dan bener dong, seminggu kemudian cewek tuh telepon minta pertanggungjawaban gue. Ya, gue tuh cewek hamil. Itu benih jenis apa anjir? Seminggu bisa jadi gitu, potong Zafran dengan hebohnya. Enggak bang, gak hamil. Tuh cewek cuma takut hamil aja. Mungkin dia hanya takut gue keburu kabur dan gak tanggung jawab. Terus lo bawa tuh cewek kemana? Ke Bali. Lo juga tahu Bali rumah kedua gue. Gue nyewa rumah di sana dari kenalan gue. Tinggal sama dia sebulanan ya buat mastiin dia hamil kagaknya. Dan kabar baiknya dia gak hamil. Jadi, berkurang deh populasi anak yang lahir di luar nikah. Jujur bang, gue takut banget. Kalau sampai tuh cewek hamil, gue beneran belum siap. Karena masalahnya gak bakalan selesai dengan gue nikahin dia sebagai tanggung jawab. Karena hal tiba-tiba tanpa ada persiapan jatuhnya malah buat gue terperangkap dengan hal yang berbau sengsara. Kasian anak gue juga, dia lahir tapi nasabnya malah ke ibunya. Di titik sekarang Xavier benar-benar bersyukur. Tuhan gak memberikan dirinya kepercayaan memiliki anak. Xavier ingin memiliki anak dengan perempuan yang dirinya ikat dalam pernikahan. Halal juga tanpa perasaan was-was. Gue gak tahu harus respon kayak gimana. Tapi, Xavier buat lo yang udah bertahan dan mau bertanggung jawab, gue bangga banget. Tuh, cewek sekarang di mana? Udah pulang lagi ke orang tuanya. Dia masih ikut gue. Dia belum mau pulang. Dia gak cerita alasannya juga apa. Tapi, dia pernah bilang dirinya malu dan ngerasa bersalah sama ayahnya karena gak bisa jaga kepercayaan juga kehormatannya. Dan itu membuat gue makin merasa bersalah. Gue gak bisa balikin kehormatannya tapi menikahinya gue juga gak bisa. Menikah tanpa cinta menurut gue itu hanyalah menciptakan masalah baru. Semoga aja kelak calon suaminya bisa nerima Ruby apa adanya. Tiap hari Xavier selalu mendoakan hal itu pada Ruby. Hanya tebusan dosa yang tak seberapa. Zafran yang mendengar menikah tanpa cinta hanya tersenyum miris. Dirinya juga mengalami hal itu. Tapi, bedanya, di sini ada cinta dari sebelah pihak. Siapa tahu tuh cewek jodoh lo. Masa sebulan tinggal bersama kagak ada benih-benih cinta. Tapi kalian gak keterusan kan? Mentang-mentang dah jebol malah terus dijebol lagi. Zafran dan pemikiran Suzon yang tak pernah lepas. Dan Zafran mungkin tak sadar mendengar nama familiar keluar dari mulut Xavier.
Xavier malah tersenyum lebar. Teringat bagaimana dirinya terpesona akan kecantikan Ruby dengan rambut panjangnya meski palsu itu. Kenapa kalau diingat-ingat Ruby jadi mirip seseorang? Apa sih bang? Gue mau masuk surga kali. Orang dongo kalau sekali terjerumus dosa malah diterusin, ucap Xavier bijak. Zafran yang mendengarnya jadi semakin bangga. Adik sepupu yang dirinya rawat seperti Malika ternyata sudah besar dan dewasa ya. Bagus. Pertahankan, ucap Zafran seperti wali kelas yang bangga akan ranking muridnya. Bang. Gue kesini bukan mau cerita doang. Gue juga minta orang lo dong buat mantauin sama jaga tuh cewek selama gue di Aussie. Bersambung.